Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan aku Febri di Febriansa Project. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjawab beberapa pertanyaan nih yang masuk ke DM Instagram aku terkait dengan CPD Online. Apa itu CPD Online? CPD Online adalah Continuing Professional Development Online. Oke, jangan lama-lama, langsung saja kita tonton videonya di Febriansa Project. Karena pengisian P2KB itu terdiri dari 5 ranah nih teman-teman. Pelayanan keprofesian, bisa dari pendidikan, pengabdian masyarakat, pengembangan keilmuan, dan publikasi ilmiah. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya ya teman-teman. Di video kali ini kita bakal melanjutkan dari video part 1 sampai ke ranah kegiatannya apa saja. Oke, selanjutnya, catatan untuk teman-teman ukuran dokumen. Bukti tidak boleh melebihi dari 300 KB. Penamaan file dokumen bukti tidak boleh menggunakan karakter dan tidak boleh menggunakan spasi. Untuk memisahkan kata bisa menggunakan karakter strip atau underscore. Ini adalah beberapa contoh misalkan error saat pengisian borang pengisian. Yang pertama, tanggal yang Anda masukkan tidak terdaftar dalam periode kegiatan P2KB yang tercatat. Ini biasanya seperti ini. Contohnya teman-teman. Teman-teman memasukkan tanggal STR-nya itu Juni, misalnya tanggal 1 Juni 2015 sampai 1 Juni 2020. Tapi teman-teman memasukkan seminar yang melewati dari tanggal range yang tersebut, misalkan 1 Mei 2015 misalkan seperti itu, atau 3 Juni 2020 misalkan seperti itu. Jadi jangan sampai si tanggalnya itu tidak masuk ke dalam range dari pencatatan P2KB-nya ya teman-teman, maka nanti bakal akan muncul seperti ini. Juga tanggal kegiatannya itu dipastikan sesuai ya teman-teman. Tanggal kegiatan teman-teman misalkan untuk pengalaman bekerja diisi sesuai range-nya aja kayak gitu. Kemudian nih contoh lagi, banyak teman-teman yang sukses nih dalam memasukkan uploadnya tapi tidak ngeh kalau misalkan filenya tidak berhasil ke-upload. Salah satunya karena teman-teman tuh filenya terlalu besar nih teman-teman, misalnya 1000 KB misalkan kayak gitu. Itu terlalu besar teman-teman, jadi direkomendasikan di bawah 300 atau lebih direkomendasikan lagi 100 KB cukup teman-teman. Untuk mengkompresnya ada nih di video aku di bawah, dilihat aja ya, pasti nanti ada. Nih, contohnya kayak gini. Sukses karena teman-teman ngelihat kata-kata sukses. Oh iya, aku udah nge-upload nih dan dapat nilai SKP. Tapi teman-teman tidak melihat ada kata-kata file tidak berhasil terupload kayak gitu. Jadi tolong diperhatikan ya teman-teman. Takutnya nanti tuh ada miskomunikasi kenapa SKP-nya teman-teman tidak diverifikasi si borang pengisiannya, ataupun di reject karena si filenya nggak terupload teman-teman. Jangan sampai jadi kerja 2 kali nih teman-teman. Jadi pas waktu teman-teman mau isi borang-borang, pastikan sudah terisi dengan baik ya teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang ingin melihat apakah berhasil atau tidaknya uploadan teman-teman di borang pengisiannya, teman-teman bisa masuk ke menu book log. Itu juga sama di menu your private option di P2KB ada book log. Nanti tampilannya akan seperti ini nih teman-teman, di mana untuk seminar yang teman-teman sudah upload, teman-teman tinggal klik aja detailnya, terus teman-teman misalkan sebagai panitia tinggal klik juga detailnya, nanti bakal kelihatan. Kalau misalnya memang ada yang lupa, tinggal diedit aja teman-teman kayak gitu. Kalau misalnya ini tuh adalah rekapitulasi, teman-teman sudah mengupload misalkan pelayanan keprofesian nih, berapa pendidikan dan pelatihan, contohnya seminar, terus pengabdian misalnya teman-teman ikut pengurus Pormiki kayak gitu, ini berapa SKP-nya. Nanti tuh ini bakal diverifikasi sama tim verifikasinya. Kemudian untuk rangkuman penilaian juga teman-teman bisa melihat dari yang tadi 30 nih kalau udah dirangkum tuh dapatnya segini nih teman-teman. Nanti dicek apakah kenapa alasan tidak terverifikasinya atau bagaimana. Seperti itu. Terus kalau misalnya teman-teman mau ngecek hasil verifikasi kenapa bisa di ACC atau enggaknya, itu ada alasannya nanti di box gitu di pinggirnya, siapa yang verifikasinya dan ada alasannya. Teman-teman tinggal edit saja, tinggal klik detail aja nih, mudah banget kan?
Ini adalah salah satu contoh yang misalkan ditolak nih teman-teman ketika teman-teman cek di detail. Itu ada nih catatannya upload pada borang kegiatan seminar ini teman-teman tidak sesuai menguploadnya. Di sini berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. Tapi misalkan teman-teman itu tidak mengupload pada seminar seperti itu. Jadi tidak sesuai. Terus misalkan yang ini juga nih, ini juga sama nggak sesuai kayak gitu. Terus untuk melihatnya juga sama, masih seperti yang tadi SKP-nya ada berapa, dilihat. Ini tuh adalah di menu apa rangkuman penilaian nih teman-teman kalau teman-teman mau melihat tampilan seperti ini. Terus pada saat teman-teman sudah yakin nih udah lebih dari 25 SKP agar nanti pada saat STR-nya sudah mendekati habis teman-teman tidak perlu lagi upload sana sini lagi, teman-teman juga jangan lupa upload yang namanya dokumen persyaratan. Menunya sama di P2KB tapi di bawahnya nih di dokumen persyaratan apa saja sih yang di-upload. Pertama, teman-teman scan ijazah teman-teman lalu upload nih ijazahnya. Aku rekomendasiin tidak lebih dari 300 KB ya. Kemudian teman-teman juga upload STR, teman-teman juga upload surat keterangan sehat dari institusi kesehatan, baik itu dari puskesmas ataupun rumah sakit, maksimal 1 bulan dari tanggal pengajuan ya teman-teman. Dan scan-nya itu harus surat asli yang terbaru ya. Kemudian upload file KTA-nya. Kalau misalnya KTA-nya karena sekarang sudah berlaku eKTA, teman-teman bisa cek eKTA-nya di view KTA, kemudian teman-teman screenshot dan upload. Kemudian di yang lainnya, teman-teman juga upload terkait Sumprop dan eKTP-nya teman-teman yang pastinya seperti itu. Ini tuh di menu dokumen persyaratan nih. Nanti kalau misalnya sudah terupload tampilannya seperti ini, kalau misalnya sudah diperiksa, ada nih diperiksa oleh siapa dan sudah di ACC kayak gitu. Ini adalah contohnya. Nih, ini juga contoh tampilannya nih teman-teman. Teman-teman sudah memiliki SKP. Kemudian alur penilaian akhir CPD. Pertama, teman-teman kan nih sebagai user CPD, kemudian masa berlaku STR-nya minimal 6 bulan ya sebelum STR habis, teman-teman harus sudah mengupload semua borang-borangnya, harus sudah mengajukan dokumen persyaratan juga teman-teman kalau bisa sudah di-upload juga. Kemudian teman-teman tuh nanti dilakukan verifikasi borang pengisian oleh DPC tempat teman-teman berada, kemudian akan dilakukan pengajuan ke teman-temannya. Kalau misalnya ada verifikasi minimal 25 SKP ya harus valid dulu deh SKP-nya. Setelah itu udah valid kan tadi dokumen persyaratannya juga dicek. Kalau misalnya udah dicek dan valid oleh DPC maka langsung ke verifikasi akhir yaitu ke DPD. Dan terakhir untuk mendapatkan surat P2KB itu nanti akan dilakukan pengajuan approval ke komisi atau ke DPP seperti itu. Nih kalau misalnya teman-teman sudah di verifikasi, nanti tampilan di surat rekomendasi P2KB itu seperti ini. Berdasarkan penilaian atas dokumen program P2KB, yaitu yang tadi borang-borang pengisian, teman-teman bisa nih mendapatkan surat rekomendasi untuk melakukan perpanjangan STR-nya. Tinggal di-download saja. Jadi tidak perlu yang namanya kok belum ada email, kok nggak ada WA. Sekarang tuh kita tuh sudah ada di revolusi industri 4.0 yang akan melangkah ke 5.0 malah. Jadi tinggal download saja nih teman-teman gitu. Ini contoh surat rekomendasinya nih teman-teman, tinggal di-download. Nanti ini tuh tinggal di-upload saja di KAI kalau teman-teman mau memperpanjang STR-nya. Seperti itu teman-teman. Untuk informasi pertanyaan nih, misalkan ya pertanyaan yang banyak banget nih muncul ya. Saat akan melakukan borang pengisian P2KB muncul tagihan padahal sudah bayar. Oke, lakukan pembayaran iuran melalui IPAIMU sampai dengan tahun berjalan. Terus sudah mendaftar nih di aplikasi namun belum mendapat user. Sudah aku jelaskan nih di video tahap yang pertama. Teman-teman untuk verifikasinya itu maksimal 3 kali 24 jam. Nanti teman-teman cek username dan password kalau sudah pembayaran pada email teman-teman masing-masing di folder inbox atau di spam atau pertanyaan yang lain misalkan kok CPD saya borangnya belum dinilai ya padahal sudah lebih dari 3 bulan. Cepet-cepet dong teman-temannya aktif juga. Hubungi admin CPD online-nya di DPC-nya teman-teman masing-masing seperti itu. Ini juga beberapa juga pertanyaan nih, misalkan saya ingin mengakses eKTA namun tombol view KTA nggak aktif. Oh, berarti itu iurannya teman-teman belum sampai tahun berjalan. Maka teman-teman lakukan dulu nih pembayaran dulu sampai tahun berjalan, maka nanti
si EKTA-nya itu bisa dilihat sama teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Ini ya contoh-contoh pertanyaannya dan langsung terjawab. Oke, terima kasih teman-teman yang masih setia menonton Febriansa Project. Ditemani sama aku Febri dan jangan lupa like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasi teman-teman agar mendapatkan video aku lainnya terkait CPD online ataupun perrekamedisan semuanya. Banyak sekali nih teman-teman request kayak contoh soal dan yang lainnya. Mohon maaf belum bisa aku upload yang untuk contoh soal dan yang seperti itu. Mungkin nanti di next videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga teman-teman selalu dalam kesehatan. Salam untuk teman-teman semua yang bekerja di rumah sakit ataupun di instalasi kesehatan lainnya, atau teman-teman yang memang teman-temannya teman-teman di tempat kerjanya teman-teman. Semoga sehat selalu, jaga selalu protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Selalu sehat ya. Salam juga untuk keluarga teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.